Nah, melalui kegiatan ini kita inginkan satu guru menghasilkan satu buku, efeknya ke anak-anak kita minimal. Efeknya ke anak-anak kita sehingga penguatan karakter itu bisa betul-betul terlaksana dan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ini adalah bentuk kolaborasi dan upaya kita bersama antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di dalam rangka melakukan kampanye dan gerakan secara aktual, ya, gerakan literasi, yang kemudian output dari gerakan literasi itu adalah sampai kepada level yang menulis. Nah, ini adalah kali kedua dari, mohon maaf, diskusi saya dengan teman-teman KGP. Bila ingin memenuhi standar minimal 9 kali kita ketemu. Saya alhamdulillah entah akibat media sosial, entah akibat apa begitu ya, setidaknya ada 4 ya kawan-kawan yang ingin jadi narasumber Pak di acara ini, biarpun secara daring. Ada teman-teman dari Polteknik Jakarta, ada teman-teman dari Universitas Tangerang yang ada di Tangerang, ada kepala UPT UIN Sunan Kalijaga yang ada di Jogja, kemudian ada beberapa lagi teman-teman yang memang sudah terbiasa menulis. Tetapi untuk workshop, saya kira dan kita berkeyakinan ya mungkin prakteknya di sini saja dulu, mungkin nanti finalisasi di daring ya. Alhamdulillah ini adalah sesi kedua, di mana sesi kedua untuk bahan kepada para narasumber kita. Ini saya ucapkan terima kasih ini kepada adinda saya, Mas Agus, yang menjadi penggiat literasi di UIN, ya. Beliau peneliti, terbiasa menulis beberapa artikel dan bahkan mengampu sebuah artikel ilmiah yang cukup memiliki nama di jajaran PT AIN yang ada di Indonesia. Ada setidaknya 3 kita punya bahan baku hari ini, Pak Agus, untuk menjadi contoh. Mudah-mudahan itu bahan baku dapat dikomentari dan menjadi bagian dari pembanding ya, pembanding. Kemarin dulu kita sudah ada di grup ini adalah sebuah resensi dan komentar terhadap sebuah karya sastra milik Nawal Syadawi dari Rusia. Bukunya berjudul Perempuan di Titik Nol, itu sudah ada di grup. Yang kedua, ada sebuah uji coba ya yang dilakukan oleh Ibu Tri. Ini menarik ini Pak, saya di sini. Jadi teman-teman ini rupanya kalau digenjat begitu ya, cepat ya. Saya nggak habis pikir ini seminggu selesai. Berarti hormon, kalau ini materi kelas berapa ya Bu Tri? Kelas 11 yang muncul kelas 12. Kelas 12, bayangkan. Saya tidak tahu, nanti coba kita khusus ya pada Ibu Tri, karena bagaimanapun Ibu menjadi pengajar, subjek pembelajaran kita adalah para siswa kita. Nah, kita coba cek ini, kira-kira baca buku ini teman-teman menjadi lebih asing nggak belajar tentang hormon ya anak-anak kita. Kita cek, karena nanti menunggu efektivitas dari sebuah karya itu kepada pembaca. Yang ketiga yang menarik lagi, Mas Agus, mohon dikomentari nanti menjadi salah satu materi, adalah dari anak-anak kita di SMA 1 grup. Boleh angkat tangan SMA 1 grup? Kemarin secara acak, secara mendadak gitu ya, anak-anak kalian tahu nggak Sheila on Seven? Semuanya ngaku tahu. Apa lagu yang paling kalian suka? Dan itu lagu saya zaman baru-baru belajar gitar Bos. Baik, waktu kita semester 5 SK, berarti tahun 95. Rupanya anak-anak ini juga dia aware terhadap band ini dan lagu ini. Nah, kita mau cek kalau perasaan mereka terhadap lagu itu mereka tuangkan dalam bentuk tulisan menjadi komentar. Apakah nanti dia mampu menyamai, mohon maaf dalam tanda
yang dilakukan oleh guru dengan pendekatan buku yang berjudul Perempuan di Titik Nol dengan sebuah lagu yang berjudul sengaja biar pinjot sama ndak. Ini sama-sama dia menjadi pembaca sekaligus komentator. Nah ini menarik ini. Saya kira ini sebenarnya adalah strategi pembelajaran saja Pak Sekdes, mohon maaf. Inti dari kegiatan ini pada akhirnya nanti ya di pertemuan-pertemuan berikut kami sangat mendukung apa yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat melalui komunitas guru penggerak dengan visi untuk sagu-sagu itu, satu guru satu buku. Nah menuju satu guru satu buku itu jangan sampai kita berpikiran ini sesuatu yang mudah. Sebaliknya, jangan juga kita pikirkan ini ada sesuatu yang sulit. Dia menjadi mudah, tetapi juga menjadi sulit. Dia menjadi sulit, tapi juga bisa jadi menjadi mudah. Nah, kita ini ingin mensistematisasi hal itu. Hanya itu. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman komunitas guru yang telah berkolaborasi. Tentu harapan kami, boleh sedikit cerita ya, hanya nambah setengah menit saja. Apa yang kita lakukan ini termonitor. Apa yang menjadi harapan kita juga termonitor. Tinggal kita bangun komitmen bersama, ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat berkolaborasi berikutnya dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendorong teman-teman guru sehingga lahir satu guru satu buku. Tetapi untuk mengawalinya mudah-mudahan kalau tidak dapat kita di APBD perubahan, ya kita akan dapat di APBD murni. Nah asumsinya adalah ini kita hanya menjalankan proses, selebihnya adalah kita duduk bersama, kita garap bersama. Antologi itu tidak semudah editorial ngutip-ngutip tulisan kemudian menjadikan satu, tidak. Tapi ya seorang editor mengumpulkan antologi itu temanya itu betul-betul diperjuangkan gitu, diperdebatkan gitu. Harapan saya sudah sampaikan kepada Pak Sekdes, tentu dengan dukungan beliau, bagaimana caranya distimulir dengan 3 buku dalam 1 tahun, tetapi sesungguhnya produknya adalah 7 sampai 10 judul buku. Kita harus bangga kemudian nanti merilisnya, ya. Ini Kabupaten Lombok Barat merilis buku, di mana dengan buku itu ada murid, ada guru yang menulis, tapi juga ada murid yang menulis. Harapan saya, mohon maaf, tidak lagi antologi, tidak lagi merampai, tapi karya monumental seseorang, karena itu akan menjadi magnum opusnya dia. Izin menyampaikan Pak Kadis sedang naik daun guru penggerak sekarang Mas Agus. Sampai Pak Bupati itu diskusi dan kami untuk akselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah itu harus melibatkan guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bupati juga akan berjuang ke kementerian. Ada 6 titik di Indonesia ini yang akan dibangun balai besar guru penggerak, dan itu sudah ada nama-namanya. Pak Bupati ingin melobi agar salah satu balai besar guru penggerak itu ada di Lombok Barat, dan beliau sudah siap menyiapkan lahan 5 hektar untuk itu. Dan sekarang kami sedang berproses untuk menyiapkan surat itu. Mudah-mudahan Kementerian Pendidikan bisa memberikan kita salah satu titiknya itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kadis dan terima kasih kepada yang hadir pada sore hari ini. Saya teringat masa lalu kalau berkumpul dengan guru ini, apalagi ada paksaan ke depan satu guru satu buku. Karena dulu saya menulis juga 2007 Bapak Ibu, saya pernah mengikuti diklat yang diadakan oleh Kemendikbud. Salah satu narasumbernya itu Bapak Profesor Dr. Ismail Marahimin, guru besar Universitas Indonesia. Dia menulis buku dan bukunya itu bestseller. Begitu dicetak langsung habis. Buku menulis populer ini isinya itu adalah karya-karya mahasiswa UI khusus menulis. Di sana kita diajarkan
dari menulis yang ringan sampai menulis yang berat. Kalau kita baca buku itu, kita akan mudah menulis. Bagaimana pola-pola paragraf menulis diajarkan semua di sana. Nah, yang tertarik saya di buku itu ada cuplikan penelitian ya yang dituliskan oleh Pak Ismail Marhini. Penelitian dari Taufik Ismail sekitar tahun 90-an. Taufik Ismail ini meneliti di daerah Asia ini khusus tentang literasi. Dari penelitiannya itu hasilnya Bapak Ibu, di jenjang SMA zaman Hindia Belanda dulu, kurikulum di Indonesia itu mewajibkan anak-anak high school itu baca 30 buku 1 tahun. Dan yang mengecap aturan itu adalah pemimpin-pemimpin bangsa kita. 30 buku setahun. Ya, saat itu di Asia Tenggara tidak ada negara-negara yang mencapai jumlah itu. Ya, yang tidak ada negara-negara yang bisa mencapai sampai 30 buku itu. Kemudian Bapak Ibu, informasi terakhir, bagaimana kurikulum kita sekarang? Apakah ada wajib baca buku 1 tahun itu berapa? Kemudian dibuatkan laporannya, dibuatkan referensinya, dipresentasikan, tidak ada. Efeknya apa? Efeknya anak-anak dulu karena rajin baca buku luar biasa, jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kita khawatir karena tidak ada kewajiban seperti itu di anak-anak sekarang, karena terlena dengan ini terus, ya. Dari segi karakter itu lain dengan yang dulu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, melalui kegiatan ini kita inginkan satu guru menghasilkan 1 buku, efeknya ke anak-anak kita minimal. Efeknya ke anak-anak kita sehingga penguatan karakter itu bisa betul-betul terlaksana dan optimal. Karena saat ini, hari ini Bapak Ibu, anak-anak, hari ini di dunia manapun yang nomor 1 itu bukan kompetensi, bukan kecerdasan, tapi karakter, disiplin, kejujuran, pantang menyerah. Itu yang dinilai pertama. Setinggi apapun IPK kita, walaupun 4, ya, walaupun 4, tapi tidak disiplin, tidak jujur dan sebagainya, tidak dilihat orang sekarang. Nilai itu kata orang, nilai itu hanya sampai wawancara. Nilai itu hanya sampai tes lisan dan tulis. Selanjutnya masalah karakter. Harapan kami tentunya dengan kegiatan ini semakin banyak teman-teman menulis buku, bukunya ini bisa dibaca. Seperti Bu Tri ini, saya teringat teman saya yang namanya Pak Iqbal dari Bima, Bu. Tahun 2001 dia sudah menulis buku komik matematika. Kenapa dia menulis? Karena sangat sulit anak-anak kita di SMP SMA itu memahami matematika, materi tertentu yang agak dalam. Nah, itu dasarnya sehingga buat komat. Bu Tri saya rasa tidak jauh-jauh dari itu. Karena anak-anak kita mungkin materi-materi tertentu agak sulit menerima kalau dijelaskan secara konvensional atau diajak ke laboratorium membuat ini, ya. Dan ini termasuk guru yang kreatif namanya, guru kreatif, ya, ya. Harapan kita tentunya seperti kata Pak Kadis, kita buat buku bisa laku. Nah, nanti untuk mengawali ini, Pak Kadis, kami dari Dikbud akan diskusi dengan Pak Kadis, karena di guru itu ada dana, di guru ada dana, di sekolah ada dana. Di guru itu ada namanya dana sertifikasi yang wajib bagi guru itu untuk peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas dan peningkatan profesionalismenya. Bayangkan Pak Kadis, ya, beli 1 buku berapa sih harganya? Ya paling mahal misalnya berapa kira-kira Pak Kadis? Kalau paling mahal, kalau model teman-teman yang nulis ada 100,
Ya sekitar itu. kurang lebih 100.000. Sertifikasi teman-teman ada yang 4 juta. 4 juta Pak Kadis. Kemudian anggaran di sekolah juga ada, bisa, kalau dimaksimalkan bisa. Masa berat sekali untuk beli buku guru-guru. Kalau masalah HP, sinyal kurang, mulai sudah cepat teleponnya. Aruang, isian pulsa, kan begitu kan? Tapi kalau untuk peningkatan kapasitas, kompetensi, ini yang perlu kita atur teman-teman guru ini ya. Kami akan diskusi nanti dengan Pak Kadis agar peluang-peluang ini bisa kita maksimalkan, sehingga teman-teman yang menulis buku ini bukan sekedar menulis setelah itu selesai. Kita tidak mau. Tujuan kita menulis agar kemanfaatannya bisa ke orang lain. Bagaimana caranya? Ya dibaca. Bagaimana supaya dibaca? Dicetak. Bagaimana supaya banyak bisa baca? Banyak cetaknya. Kalau sudah lari banyak cetaknya, larinya masalah finansial. Oleh sebab itu kita dorong nanti dalam diskusi itu Pak Kadis, bagaimana dana BOS bisa dimaksimalkan dan dana sertifikasi teman-teman yang notabene ada hak untuk peningkatan kapasitas itu bisa kita maksimalkan. Mudah-mudahan dengan kekuatan kita bersama, dengan gerakan kita bersama, hal ini bisa secara masif kita lakukan. Terima kasih juga saya sampaikan ke Mas Agus dan temannya. Ini luar biasa, penulis profesional bisa kesini, ini luar biasa, berikan aplaus dulu. Dosen asal Lombok Barat juga, jadi dosa juga Mas Agus kalau tidak mengamalkan pengetahuannya ke masyarakat kita khususnya Lombok Barat ya. Karena apa, tinggal di Lombok Barat, besar di Lombok Barat, minum air di Lombok Barat, kan begitu kan Mas Agus? Ya. Mati juga besok di sini. Ya, mati juga di sini kata Pak Kadis. Siapa yang ngurus nanti? Maksimalkan kemanfaatannya di sini Pak Kadis ya. Demikian Bapak Ibu, adik-adik ya, sebagai pengantar kami, insya Allah kami akan diskusikan lebih lanjut nanti supaya kegiatan kita tidak selesai hanya roadshow saja. Kita mau lebih dari itu ya. Yang pertama, saya luar biasa. Saya tidak sembunyikan bagaimana merindingnya saya. Ini anak-anak IPA loh ini. Anak-anak IPA. Ada 3 saya mau komentari, mungkin 4 ya. Pertama, bagaimana mereka ini sudah mulai tahu apa yang namanya kritik sastra berbasis diksi. Padahal mereka ini anak IPA. Rata-rata anak IPA kan? Iya. Luar biasa. Jadi mereka sudah memulai dengan kritik sastra, analisanya diksi. Wah, luar biasa itu. Ini kalau mohon maaf ya, kalau anak bahasa mungkin biasa gitu ya, ini anak IPA. Yang kedua, kalimat pembuka dan kalimat penutupnya itu menurut saya ya, gila. Ya. Bayangkan tuh hanya mau analisa lagi saja, dia pakai Wikipedia, dia pakai KBBI gitu ya. Biarpun mungkin saja comot-comot tuh copy paste gitu ya, tapi nggak masalah. Bagaimana Anda sangat merasa ingin mereferensi? Nah itu dulu. Nah ini deh ya. Luar biasa. Padahal kalau mau yang kurang dari analisa teman-teman anak-anak kita ya, bagaimana memetakan lagu itu pada zamannya. Satu. Jadi kita bicara kemudian sosiologi sastra. Ya, tidak hanya karena kritik sastra itu harus dimulai dengan sosiologi sastra, sejarah sastra, bahkan bisa jadi antropologi kesusastraan. Ya, yang itu didapat kita dari cerita tentang perempuan di titik nol. Ya, bagaimana misalnya Nawal Sadawi ya menjadi feminis di Mesir. Karena memang situasi perempuan di Mesir itu luar biasa termarginalkan. Nah itu analisanya sudah dapat. Tapi kalau dapat guru ya sebagai sebuah karya luar biasa ya. Tapi yang lebih luar biasa lagi ini kita punya anak-anak ini. Anak-anak saya ya aplaus lah, aplaus. Ke depan kalau mau lebih berani lagi ya,
kalau dengar satu lagu begini, yang jamak itu trennya apa, kemudian pilihan diksinya bagaimana, gitu ya. Coba bayangkan tuh, Sheila on Seven di saya nggak tahu apa itu albumnya ya, lupa saya. Apa judul albumnya? Sheila on Seven ya, judulnya. Ada penyanyinya. Enggak, albumnya sendiri judulnya itu Sheila on Seven kalau tidak salah. Itu menjadi judul yang terpendek dalam sejarah penulisan karya sastra di Indonesia, dan dia menggunakan kata penghubung, jangan lupa. Tetapi hebatnya lagi, si Sheila on Seven ini bahkan membuat sebuah lagu di album yang sama dengan judul yang terpanjang dalam sejarah penulisan lirik lagu. Saya kira ya ini perlu kita lagi nih, para anak-anakku ini, terus minat kalian. Saya pribadi sudah berkomitmen bersama beberapa teman-teman guru kalian ya. Kalian harus kami lakukan pendampingan terus menerus. Saya mau tantang, tapi nanti tantangan saya kepada mereka itu justru ya, boleh nggak kita tabrak-tabrakan? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Oke, ada PR berikut kalau begitu. Siap. Mau? Siap. Tapi ini materinya agak berat nih, mengikuti materinya Pak Agus hari ini. Dia ilmiah dalam tanda kutip. Ilmiah menurut anak-anak tapi ya, jangan ilmiah menurut para guru. Kalau menurut para guru, indikatornya tuh Pak Agus tadi udah cerita tuh, berat sekali. Jadi di sini kami akan mengomentari sebuah buku yang ditulis oleh Ibu yang cantik sekali, Bu Sari. Ada tamunya. Dinaikkan dulu ya sedikit lagi. Dipaskan sekarang. Jangan takut, nak. Kita itu udah diturunin kok, nggak dikurangi. Iya. Nah, jangan Kalau dari menurut saya sih, kalau buku ini, kalau dari apa ya, Jujur ya. kayak ya pandangan saya sebagai anak yang milenial gitu, kalau melihat buku seperti ini tuh maaf tuh ya kurang menarik untuk saya baca. Jadi kalau gimana ya? Menurut saya ya, kalau saya itu membaca buku itu lihat dari covernya, kalau covernya menarik dan depannya saya buka, depannya juga menarik, baru saya baca kalau menurut dari saya. Dan bahasanya juga dalam buku ini untuk anak-anak milenial seperti kami ini terlalu baku menurut kami bahasanya. Oke, mantap. Baik, kalau menurut saya buku ini mungkin materinya cukup sangat bagus. Mungkin kami bakalan lebih paham lagi kalau membaca buku ini. Tapi itu kalau kami membaca, tetapi baru melihat saja kami kayak mikir ada buku lain yang lebih menarik. Maaf sekali. Wah, ini perempuan banget, kalimatnya pedes. Kan siap dicaci kan? Mohon maaf sekali, nggak apa-apa. kalau melihat cover buku Ya, ini lebih berkualitas. ini kan seperti desain grafis gitu, karena ini Illustri tidak menggunakan menggunakan desain grafis, bukan foto manusianya langsung. Nah itu sudah apa ya? Sudah agak milenial, tetapi gambarnya buram, Bu. Kami tidak bisa melihat ya, mungkin kita sekedar tahu ini otak, ini badan, ini itu, ini gitu. Tapi kita mau lebih yang sesuatu yang lebih baru lagi. Kalau misalkan kita ingin membaca tentang hormon, banyak buku-buku lain yang bisa kami baca dan lebih menarik. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya lagi gabut, saya baca ini, Bu. Kalau lagi kamu dari kami sih kalau misalnya buat Apa animasi? ya animasinya itu, kalau misalnya judulnya itu seperti kayak hormon gini, lebih baik animasinya itu seperti Langsung ke organ organ-organnya itu sebagai Ya. karena di dalamnya ini. Ya. Kalau buku seperti ini jadi lebih menarik untuk kita Ya. baca gitu. Beda dari yang lain. Kalau misalkan lambung berbicara ini tentang ini itu, ya
Langsung aja bukunya. Saya tambah sedikit pertanyaan. Kalau menurut kalian, ya kalian tadi itu hanya bicara soal ketertarikan, ketertarikan saja. Baca itu mana lebih cepat paham baca ini, model tulisan, model ilustrasi, model pembelajaran atau buku teks? Kalau menurut saya mungkin ini, karena dalam buku teks itu banyak menggunakan bahasa-bahasa Latin yang membuat kepala kita itu pusing. Kan ini bahasanya sederhana dan kita sendiri. Kalau dari saya sih lebih enak, kalau baca itu lebih enak melihat yang ada animasinya daripada teks sebenarnya. Cuma pikiran kita. Ibaratkan ada pencuci mata gitu. Memang luar biasa waktu yang di deadline untuk pembuatan komik ini, karena komik ini hanya diberikan deadline waktu 1 minggu. Nah, ya belum mikir dan lain-lainnya. Nah, yang pertama, yang kedua, mindset kami sebelumnya bahwa komik ini diberikan pada siswa di SMP, karena tadinya kami akan ke SMP 4 Gerung dengan menampilkan siswa atau memberikan komik ini pada siswa tersebut untuk dikomentari. Sehingga satu, yang saya lakukan memberikan cerita anak SMP, karena ini di kelas 7 ya, untuk di SMP IPA. Kemudian saya survei ke lapangan, apa sih yang disukai oleh anak atau siswa SMP. Mereka lebih senang cerita-cerita, terutama film-film yang ada di Jepang, yang ada di Cina. Sehingga saya ambil kartun Jepang, kartun Cina, kartun Korea, film-film yang mereka sukai, sehingga saya angkat di cerita ini. Kemudian yang ketiga, kenapa bentuknya ini buram? Karena memang dengan waktu sesingkat-singkatnya, karena dia menggunakan animasi, kemudian grafis yang luar biasa sampai koral yang saya gunakan pada tahun 2003, sehingga alhamdulillah saat itu memenangkan juara untuk komik materi ekosistem saat itu di tingkat provinsi. Itu membutuhkan, mohon maaf, sekali waktu 2-3 bulan. Nah, memang saya akan merubah ini menjadi gambar-gambar yang berwarna dan cantik dengan tulisan yang jelas. Akan tetapi dengan waktu 1 minggu. Sekarang bagaimana harus bisa menciptakan komik dengan waktu sesingkat itu, dengan membuat materi pembelajaran menjadi satu cerita di anak-anak. Jadi memang ini bukan untuk anak SMA, mohon maaf. Saya tahu karena saya sendiri di tingkat SMA, mereka lebih senang yang nyata. Sehingga sebenarnya kalau anak-anak memperhatikan, ini materi yang ada di buku pelajaran yang hitam putih. Saya berpikir bagaimana bisa mendapatkan, mau download agak membutuhkan waktu lumayan lama, sehingga di sini saya cukup memotret, kemudian hasil itu saya scan dan saya rubah warna dengan menggunakan Photoshop dan sebagainya. Jadi intinya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya bisa menghasilkan karya untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh perpustakaan. Semoga nanti ke depan akan saya perbaiki seperti masukan-masukan, terutama untuk yang SMA nanti saya akan sesuaikan dengan tingkat usia, bahwa mereka butuh nyata memang benar. Nanti organ-organ apa gambar yang nyata saya kolaborasi dengan gambar-gambar yang animasi atau mereka inginkan di tingkat-tingkat. Karena memang sebelumnya saya juga mengikuti kejuaraan di SMA untuk penegak ya. Ini memang menggunakan buku saku yang harus ngeling dengan digital. Ternyata sangat disukai sehingga di Jogja kami mendapatkan juara ketiga. Terima kasih atas masukannya adik-adik. Pasti akan nanti kami perbaiki buku yang sudah kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.